Dan oke teman-teman, ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu, yang dimana kita akan bersama-sama mendesain salah satu jenis diagram UML yang bernama Use Case Diagram. Yang dimana pada video sebelumnya kita sudah bersama-sama dalam memahami apa sih itu UML dan juga tujuannya serta beberapa macam jenis dari diagram UML ya. Nah kalau teman-teman ada yang belum nonton di video sebelumnya, silakan ditonton ya. Sebelum kita bersama-sama membuat salah satu jenis desain diagram UML yang bernama Use Case Diagram, yang dimana use case diagram itu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor gitu ya. Dan di sini saya mempunyai beberapa screenshotan dari aplikasi yang nantinya akan dibuatkan use case diagram ya. Dan berlanjut ke tahap activity diagram, class diagram, dan lain sebagainya ya. Dan ini merupakan aplikasi dari tugas perkuliahan saya, yang ini merupakan tugas kelompok. Nah, nanti ini akan dibuatkan use case diagram ya. Nah, oke, sebelum kita bersama-sama dalam membuat desain use case diagram, jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, loncengnya juga, agar tidak ketinggalan mengenai info tutorial terbaru lainnya dari channel ini. Oke? Nah, dalam membuat berbagai macam jenis diagram UML, diperlukan yang namanya tools ya, entah itu aplikasi ataupun situs online untuk membuat desainnya ya. Nah, pada video kali ini, dalam membuat use case diagram, kita akan bersama-sama menggunakan namanya situs online bernama Drewio ya. Ya, ini nanti untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ya. Teman-teman bisa langsung copy atau langsung akses linknya untuk membuat berbagai macam jenis diagram dari UML. Nah, jika teman-teman sudah mengakses situs online dari Drewio atau langsung mengakses link ini ya, appdiagram.net, teman-teman diminta untuk memilih media penyimpanan ya. Di sini saya akan memilih device ya. Oke. Lalu kalau belum membuat lembar kerja project sebelumnya, bisa pilih create new diagram. Oke. Nah, ini untuk nama filenya bisa diisi. Di sini saya akan mengisi use case ya. Lalu kita pilih yang blank, klik button create ya. Nah, ini kita pilih penyimpanannya di mana. Saya akan simpan di local use case. Kita save. Nah, ini langsung masuk ke halaman lembar kerja dari si Drewio ya. Nah, di sini kita perhatikan banyak sekali menu dan tombol-tombol yang ada di halaman ini ya. Teman-teman gak usah khawatir dan gak usah bingung, wah ini untuk apa ya, ini untuk apa, gak usah, tenang, ini akan saya ajarkan step by step ya. Nah, ini bisa kita zoom out atau zoom in ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada batasan garis ya, atau batasan dari lembar ya. Nah, di sebelah kiri ini ada bagian general ya. Ini merupakan simbol-simbol yang nanti akan digunakan dalam kita mendesain sebuah use case diagram. Yang pertama, di sini saya akan menggunakan simbol rectangle ya, untuk membuat sebuah titel ya. Nah, misalnya ini saya ketikkan seperti ini. Nah, kalau seandainya ini kecil, teman-teman bisa diperbesar dengan klik simbolnya, lalu bisa ditarik bagian sisi ujungnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau seandainya teksnya kecil, bisa juga kita perbesar. Nah, ini bisa kita pilih yang button atau icon up ya, ke atas. Nah, oke, ini 20 saja untuk ketebalannya. Ini lalu saya akan Ctrl B untuk memberikan ketebalan. Kalau seandainya teman-teman bosan dengan background dari warna simbolnya, ini warna putih jelek gitu. Ini bisa kita klik bagian fill sini ya. Kita beri warna misalnya warna navy gitu. Oke, tulisannya gelap, ini bisa diubah font color jadi warna putih. Nah, apply. Oke, jadi mudah ya. Nah, atau teman-teman juga bisa memberikan warna pada sisi border ya. Nah, saya akan beri warna kuning misal. Nah, jadi terlihat ya warna sisinya ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masukkan simbol dari aktor ya. Ini simbol orang ya misalnya. Nah, ini warna kuning, saya akan ganti jadi warna, misalnya warna hitam aja ya. Kita apply. Nah, seperti ini. Nah, ini kita perbesar sedikit. Nah, teman-teman juga bisa menebalkan simbol orang ini ya. Ini bisa diberi ketebalan, yaitu misalnya, oke, 6 cukup ya. Nah, di sini ada teks ya. Ini bisa kita ubah teksnya dengan mengklik simbol orang ini, lalu kita langsung ketikkan
user gitu. Ini langsung terganti ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah diagram ellipse gitu. Jadi ini merupakan simbol unit-unit atau fungsional ya. Nantinya akan diisi sebuah teks seperti register ataupun login gitu ya. Untuk warna ini saya akan beri warna navy. Untuk memberi teks, teman-teman bisa klik saja simbolnya lalu langsung ketikkan teksnya misal register. Nah, ini tidak kelihatan karena ini warna hitam. Saya akan ubah font color menjadi warna putih seperti ini. Oke. Ini kekecilan ya untuk teksnya, bisa kita berikan ketebalan seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa langsung mengcopy ya, atau menduplikat dengan menekan Ctrl D. Ini kita Ctrl D seperti ini. Lalu kita tinggal ubah saja namanya, jadi login ya. Ini kita Ctrl D lagi biar cepat. Lalu ini memilih input masalah kerusakan. Nah, ini bisa Ctrl D lagi. Lalu langsung ini ya, menampilkan hasil kerusakan. Nah, ini yang terakhir saya akan duplikat lagi. Nah, jadi enaknya kalau kita menduplikat sebuah simbol yang sudah kita buat, kita tidak perlu memberikan style ulang gitu ya. Jadi enaknya seperti itu. Ini logout ya. Ini mungkin untuk warna agak sedikit gelap, saya akan tahu yang ini ya. Nah, jadi untuk warna navy-nya itu agak sedikit terang gitu ya, kan enak gitu ya. Nah, ini mungkin untuk border sisinya akan saya hapus saja. Untuk warna sisi bordernya saya hapus. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk lebar dan juga tingginya bisa teman-teman sesuaikan ya. Nah, oke, ini mungkin agak sedikit gelap, saya akan ubah lagi. Ya, oke ya, seperti ini. Nah, ini kita zoom out dari jauh biar terlihat enak ya pada saat kita mendesain. Nah, ini teman-teman bisa rapikan nih di bagian sini nih. Nah, biar terlihat cantik gitu ya. Nah, jadi alur dari use case-nya jelas, ditambah desainnya bagus, itu menjadi nilai plus gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan simbol directional connector ya. Ini merupakan simbol untuk menghubungkan antara si aktor dan juga si sistem ya. Oke, ini saya akan beri ketebalan pada garisnya. 4 sudah cukup. Lalu kita duplikat lagi. Ini kita arahkan di sini. Nah, ini bisa kita duplikat lagi. Sama, ini kita duplikat lagi ya. Kita duplikat semuanya. Nah, oke, ini sebenarnya sudah beres ya teman-teman. Cuman saya akan menambahkan simbol rectangle ya. Ini untuk mempercantik saja. Nah, ini saya akan arahkan di sini. Oke, ini saya akan perbesar. Ops, teman-teman pastikan garis sini ya. Ini merupakan lembar kita ya. Jadi jangan sampai kelewatan gitu. Kalau kelewatan apa sih yang terjadi gitu. Jadi nanti akan membuat lembar baru nih. Gitu. Jadi pada saat di print atau dicetak gitu ya, nanti kurang bagus gitu hasilnya kalau dibagi dua. Nah, ini cukup sampai di sini. Nah, loh ini kok ketiban gitu ya. Kenapa gitu? Untuk memindahkan ke belakang ini bisa kita klik bagian simbolnya. Lalu kita pilih to back. Nah, ini pindah ke belakang ya. Ini saya akan pindahkan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk font color pada simbol ini bisa saya pilih warna abu-abu seperti ini ya. Nah, ini saya akan menambahkan satu simbol lagi. Saya akan beri seperti ini. Nah, lalu saya to back, saya pindahkan ke belakang. Dan saya akan memberikan warna yang berbeda. Untuk warna yang berbeda, saya akan pilih yang ini. Ya. Nah, oke. Nah, mungkin ini untuk kepalanya warna hitam jelek ya. Saya akan pilih warna putih. Nah, oke ya. Beresan teman-temannya. Jadi sangat mudah sekali kita membuat desain use case diagram pada UML ya. Ini sangat mudah sekali. Yang pasti, kita tidak perlu mendownload sebuah aplikasi khusus untuk mendesain use case diagram ya. Tapi kita cukup perlu menggunakan situs online yang bernama Drewio. Nah, ini cukup kita memerlukan koneksi internet saja ya. Nah, jadi untuk desain use case diagram sebenarnya tidak seperti ini, tidak harus ya. Tidak seperti yang saya buatkan pada video kali ini. Ini hanya sebuah kreasi saja. Jadi teman-teman kalau ingin mempercantik desain use case diagramnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya gitu. Yang penting alur dari simbol-simbol ini jelas gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat alurnya ya. Nah, ini merupakan register login ya. Lalu kita next. Ini halaman home-nya. Nah, lalu ini halaman dari permasalahan ya. Lalu ini
si user ini menginput masalah kerusakan ya, dengan mengklik salah satu kotak di sini atau 2 atau 3 itu bebas bisa jika sudah diklik button solusi penyebab. Nah lalu si sistem akan menampilkan output dari hasil kerusakan ya yang sebelumnya user pilih ya gitu. Lalu langsung muncul ya outputnya gitu. Dan setelah itu bisa di close aplikasinya gitu ya. Jadi alur dari use case diagram pada aplikasi sistem pakar mendiagnosa kerusakan pada kulkas ini sudah beres dan sukses. Nah jika sudah, ini bisa langsung kita save ya, kita simpan dengan teman-teman mengklik menu file pada menu bar ini. Nah lalu bisa di save. Oke, ini ada statusnya all change save ya, berarti ini sudah sukses ya. Nah selanjutnya teman-teman langsung mengekspor gitu ya, atau mencetak ya. Nah ini ada bagian export as. Kita bisa mencetak ke dalam format gambar seperti PNG atau JPG atau SVG, atau kita bisa embed kode juga menjadi kode HTML atau XML atau juga URL ya. Ini bisa langsung jadi link URL-nya. Nah, tapi pada video kali ini saya akan mencetak langsung ke dalam format PDF ya. Lalu kita klik export. Nah, ini pilih penyimpanan device ya. Jadi untuk penyimpanan teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, teman-teman bisa langsung disimpan ke Google Drive atau OneDrive atau GitHub dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menyimpan di device ya. Artinya langsung disimpan ke lokal penyimpanan komputer atau laptop kita gitu. Nah, ini hasilnya kita bisa lihat. Oh, ini hasil gambarnya ya. Nah, kalau yang untuk hasil PDF-nya ini kita akan lihat, tara, gitu ya. Sukses ya teman-temannya. Nah, apabila teman-teman untuk hasil PDF ini ataupun juga dari hasil gambarnya ingin dijadikan sebuah link URL ya, teman-teman bisa klik link video di atas ini ya, karena di video sebelumnya saya sudah pernah membuat cara membuat link untuk gambar cara online ya, tanpa menggunakan aplikasi, dan itu sangat mudah caranya ya. Dan oke teman-teman, mungkin itu saja video tutorial pada kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan bersama-sama mendesain salah satu jenis diagram UML yang bernama activity diagram ya. Jadi jangan sampai teman-teman terlewatkan video tutorialnya di next video.